Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arta Paroma Manalu dengan NIM 11211082. Saya dari kelas MA 21C10 dengan dosen pengampu mata kuliah saya yaitu Bapak Fatur Rahman STMM. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mind mapping statistika. Berikut merupakan statistika yang telah saya buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari statistika tersebut, mengenai pengertian data, konsep dasar, perbedaan statistika deskriptif dan inferensial, perbedaan populasi dan sampel, serta data pengukuran skala. Yang pertama yaitu pengertian statistika. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari cara mengumpulkan dan memodifikasi data untuk membuat keputusan yang rasional. Statistika ini digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, ekonomi, kedokteran, ilmu alam, teknologi, dan bisnis. Kemudian pengertian data. Data merupakan suatu fakta atau angka yang terkumpul dan direkam sebagai dasar untuk mengambil keputusan atau analisis. Di sini, data dibagi menjadi 6 bagian, yaitu data kualitatif, data kuantitatif, data diskret, data kontinu, data primer, dan data sekunder. Pengertian dari data kualitatif yaitu data yang berisi deskripsi, pendapat, atau karakteristik dari suatu objek atau peristiwa. Data ini tidak diukur dengan angka atau bilangan. Yang kedua ada data kuantitatif. Pengertian dari data ini yaitu data yang diukur menggunakan angka atau bilangan. Yang ketiga adalah data diskret. Data ini adalah data yang kuantitatif yang hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu dalam rentang tertentu. Yang keempat ada data kontinu. Data kontinu merupakan suatu data kuantitatif yang dapat mengambil nilai di dalam suatu rentang kontinu. Yang kelima ada data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Dan yang terakhir adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan telah dipublikasikan sebelumnya oleh orang atau organisasi lain. Nah, di sini ada konsep dasar. Konsep dasar dari statistika tersebut dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu populasi dan sampel. Pengertian dari populasi dan sampel ini yaitu populasi adalah suatu kumpulan orang atau objek yang ingin dikaji. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk diuji. Yang kedua ada variabel. Variabel adalah atribut atau karakteristik yang ingin diukur atau diamati, misalnya dari usia, tinggi badan, pendapatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada data. Data merupakan hasil pengukuran atau pengamatan variabel. Yang keempat ada pengukuran. Pengukuran ini dibagi menjadi 2, yaitu pengukuran pusat dan pengukuran penyebaran. Nah, pengukuran pusat sendiri mencakup mean, median, dan modus yang mempresentasikan nilai tengah atau nilai pusat dari data. Kalau untuk pengukuran penyebaran mencakup rentang, varian, dan standar deviasi yang mempresentasikan seberapa jauh data tersebar dari nilai pusat. Yang kelima ada distribusi. Distribusi merupakan suatu distribusi yang mencakup cara data tersebar di sekitar nilai pusat. Yang keenam ada probabilitas. Probabilitas merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau hasil. Dan yang terakhir ada inferensi statistik yang memiliki arti yaitu suatu proses pengambilan kesimpulan dari data sampel untuk membuat inferensi tentang populasi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara statistika deskriptif dan statistika inferensial.
Statistika deskriptif dan inferensial ini merupakan dua cabang utama dari statistika yang digunakan untuk menganalisis data. Namun, kita akan melihat perbedaannya, yaitu data deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau merangkum data yang telah dikumpulkan, sedangkan statistika inferensial digunakan untuk membuat kesimpulan atau inferensi tentang populasi berdasarkan data sampel. Selain itu, statistika deskriptif menggunakan teknik-teknik seperti pengukuran pemusatan dan penyebaran data, sedangkan statistika inferensial melibatkan teknik-teknik seperti pengujian hipotesis dan estimasi parameter populasi. Di sini ada perbedaan populasi dan sampel. Kita bisa melihat perbedaan populasi dan sampel dari 4 perbedaan. Yang pertama dari perbedaan ukuran, yang kedua perbedaan representativitas, yang ketiga perbedaan dari pengambilan data, dan yang keempat perbedaan dari tujuannya. Perbedaan antara populasi dan sampel yang pertama, yaitu dari ukurannya. Populasi mengacu pada seluruh anggota kelompok yang diteliti, sedangkan sampel merupakan kelompok anggota yang dipilih dari populasi. Perbedaan menurut representativitasnya, yaitu populasi memiliki seluruh kelompok yang diteliti, sementara sampel harus dipilih secara acak dan representatif untuk mewakili populasi. Perbedaannya dari pengambilan data, yaitu populasi dapat sulit atau mahal untuk diambil data darinya, sedangkan sampel lebih mudah untuk diambil data dan dianalisis. Yang terakhir, perbedaan dari tujuannya, yaitu populasi biasanya diidentifikasi untuk menghasilkan generalisasi yang luas, sedangkan sampel dipilih untuk menghasilkan informasi yang representatif tentang populasi yang lebih besar. Kemudian ada data pengukuran skala. Data pengukuran skala ini memiliki pengertian, yaitu cara mengelompokkan atau mengklasifikasikan data berdasarkan sifat-sifatnya. Data pengukuran skala ini dibagi menjadi 4 skala, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori yang berbeda. Dalam skala ini tidak ada perbedaan kualitatif antara kategori yang satu dengan kategori yang lainnya. Kemudian skala ordinal, yaitu skala pengukuran yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori yang berbeda. Tetapi kategori dalam skala ordinal ini memiliki urutan atau tingkat yang terkandung dalam data. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang memiliki tingkat atau urutan kategori yang sama dengan skala ordinal, namun perbedaan antara kategori dapat diukur secara kuantitatif. Yang terakhir ada rasio. Skala rasio ini merupakan skala yang memiliki tingkat atau urutan kategori yang sama dengan skala interval. Namun, nilai 0 pada skala rasio memiliki arti absolut dan dapat digunakan untuk operasi matematika seperti pengurangan, penambahan, perkalian, dan pembagian. Cukup sekian hasil presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.